Bayangkan, seluruh bumi, lautan membeku, gurun berubah jadi hamparan es. Bahkan di dekat khatulistiwa, salju turun tanpa henti. Ini salah satu masa paling ekstrim dalam sejarah planet kita. Zaman es bola salju adalah teori ilmiah yang menyatakan bahwa pada beberapa titik dalam sejarahnya seluruh permukaan bumi tertutup oleh es, bahkan hingga ke garis khatulistiwa. Artinya tidak hanya kutub, tapi hampir seluruh planet ini beku seperti freezer raksasa. Para ilmuwan percaya ini terjadi sekitar 720 hingga 635 juta tahun yang lalu, pada periode yang disebut Kryogenian. Lalu, apa penyebab bumi membeku total? Ada beberapa teori utama. Yang pertama, menurunnya gas rumah kaca. Jika karbon dioksida turun drastis, suhu global ikut turun. CO2 adalah selimut bumi. Tanpa cukup CO2, panas hilang ke luar angkasa. Kedua, matahari muda yang lebih lemah. Dulu, matahari kita bersinar lebih redup sekitar 6% hingga 7% dibanding sekarang. Ketiga, letusan gunung berapi besar-besaran. Abu vulkanik bisa memantulkan cahaya matahari, menyebabkan pendinginan global. Keempat, pergeseran benua. Benua-benua yang bergerak ke daerah tropis dapat menyebabkan pembentukan awan dan es yang luas. Semua ini memperkuat efek pendinginan. Efek domino pun terjadi. Sedikit es menyebabkan lebih banyak cahaya matahari dipantulkan, yang membuat suhu semakin turun. Proses ini disebut albedo feedback. Tapi bagaimana kehidupan bisa bertahan? Saat bumi jadi bola salju, hampir semua permukaan tidak ramah bagi kehidupan. Namun, kehidupan tidak punah. Ilmuwan percaya bahwa mikroorganisme bertahan, misalnya di ventilasi hidrotermal di dasar laut, dan celah-celah es yang mungkin masih memiliki air cair, dan danau bawah tanah yang terisolasi dari permukaan. Dan yang menarik, masa-masa sulit ini mungkin mendorong evolusi besar-besaran. Setelah es mencair, terjadi ledakan kehidupan, dikenal sebagai ledakan Kambrium, dan organisme kompleks mulai berkembang pesat. Zaman es bola salju tak berlangsung selamanya. Tapi bagaimana cara bumi keluar dari freezernya? Jawabannya adalah gas rumah kaca. Selama jutaan tahun, gunung berapi terus mengeluarkan karbon dioksida. Tapi karena permukaan bumi membeku, karbon ini tidak diserap oleh laut atau tumbuhan. Akibatnya CO2 menumpuk di atmosfer, hingga akhirnya tercapai efek rumah kaca super kuat. Suhu naik, es mencair, dan bumi pun kembali hidup. Perubahan ini drastis dari planet es menjadi planet tropis dalam waktu geologis yang cepat. Tapi bagaimana kita tahu semua ini? Apa itu benar dan apa buktinya? Di sini ilmuwan menemukan batu gletser di daerah tropis. Artinya dulu ada es di tempat panas. Kedua, lapisan tanah beku yang menunjukkan pendinginan global. Ketiga, isotop karbon yang mencerminkan perubahan besar dalam siklus kehidupan laut. Semua ini bukan spekulasi, melainkan hasil puluhan tahun riset geologi dan paleontologi. Pertanyaannya sekarang, apakah bumi bisa membeku total lagi? Jawabannya sangat kecil kemungkinan. Saat ini kita justru mengalami pemanasan global akibat terlalu banyak gas rumah kaca. Kebalikannya dari zaman es bola salju. Namun, memahami masa lalu membantu kita memahami betapa rapuhnya sistem iklim bumi. Zaman es bola salju adalah pengingat bahwa bumi adalah planet yang terus berubah.
pernah membeku total, pernah dipenuhi kehidupan, dan kini bergantung pada kita untuk merawatnya. Karena siapa tahu apa yang terjadi jutaan tahun lalu bisa memberi pelajaran penting untuk masa depan. Oke, sampai di sini dulu videonya. Kalau kalian suka sama video seperti ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.